Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, ketemu lagi ya dengan saya Supiani. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas bagaimana desain, rubrik, dan juga instrumen untuk asesmen autentik. Kalau kemarin kita sudah bahas seperti apa nih konsep asesmen pada pembelajaran mendalam, yang salah satunya adalah kita membuat penilaian atau membuat asesmen yang autentik. Oke ya, jadi di sini nanti kita insya Allah akan membahas bagaimana asesmen autentik, kemudian desain rubriknya sampai ke refleksinya juga gitu. Bagaimana kita menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmennya, karena itu merupakan satu kesatuan. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu seperti apa sih sebenarnya asesmen autentik. Jadi memang kalau asesmen autentik itu kan memang penilaiannya mengutamakan bagaimana kita mengukur kemampuan dari siswa di dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilannya dalam situasi nyata. Jadi sedikit berbeda dengan penilaian yang konvensional yang selama ini mungkin kita lakukan, yang mana kita hanya melihat proses akhirnya saja atau produk akhirnya saja tanpa kita lihat bagaimana setiap tahapan prosesnya itu terjadi. Oke, jadi asesmen autentik secara pengertiannya begitu ya, merupakan pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks nyata. Jadi pada pendekatan penilaian ini, kita tidak hanya menguji hafalan atau bagaimana pemahaman konsep mereka, tetapi kita ingin mengukur seberapa mampu mereka menerapkan konsep yang mereka pelajari atau pengetahuan yang mereka pelajari, keterampilan yang mereka miliki, kemampuan bernalar kritisnya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari gitu ya. Jadi memang di sini kita lebih mengapakan ke bernalar kritisnya, berpikir tingkat tingginya seperti itu. Jadi memang dan juga penilaian autentik atau asesmen autentik ini kita menilai secara holistik, baik sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Jadi yang kita dapatkan dari hasil asesmen autentik ini adalah gambaran yang komprehensif ya, mengenai bagaimana kompetensi siswa, baik dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi karakteristik dari asesmen autentik ini ya pastinya asesmennya harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan asesmen yang kita gunakan itu mengukur kompetensi secara holistik. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan asesmen yang kita lakukan itu meliputi tugas-tugas yang kompleks ya. Misalnya project based learning ya. Kemudian nanti misalnya ada diskusi kolaboratif dan lain sebagainya. Jadi di dalam asesmen autentik itu kita mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan mereka akan mengintegrasikan berbagai keterampilan. Itu untuk bisa menyelesaikan asesmen autentik ini. Jadi untuk jenis-jenis asesmen autentik itu tentu ada beragam jenis, kita bisa sesuaikan ya masing-masing asesmen ini sesuai tujuan pembelajaran dan juga karakteristik kompetensi yang ingin kita ukur. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa asesmen autentik ini, asesmen yang kita lakukan itu harus selaras ya antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmennya. Maka kita harus pahami jenis-jenis asesmen autentik ini karena memang setiap jenis punya keunggulan dan karakteristik tertentu. Jadi kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi kita pahami masing-masingnya supaya kita bisa menerapkannya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Baik, yang pertama itu adalah asesmennya bentuknya project ya. Jadi tugas project ini adalah tugas jangka panjang yang nantinya akan menghasilkan produk nyata. Jadi produk tidak serta-merta harus sebuah
benda, tapi mungkin juga sebuah solusi gitu ya. Solusi dari sebuah aktivitas yang tadi dilaksanakan. Jadi di dalam proyek ini akan melibatkan tahapan perencanaan, kemudian tahapan pelaksanaan proyek dan pemaparan hasilnya atau presentasi hasil. Jadi memang itu 3 tahapan di dalam proyek. Jadi memang tugasnya jangka panjang. Jadi kalau kita lakukan di tatap muka itu hanya menyelesaikan atau memaparkan timeline yang sudah dilakukan, kemudian progresnya seperti apa. Itu ya. Jadi karena memang project ini akan kita lakukan di luar jam pelajaran gitu. Kemudian ada yang namanya asesmen portofolio. Di portofolio ini tentu karena bentuknya adalah kumpulan hasil kerja dan refleksi siswanya, mereka akan memilih hasil kerja mereka yang terbaiknya. Kalau mereka ngerasa ini kurang maka mereka akan perbaiki atau mereka akan pilih produk-produk atau hasil karya mereka yang terbaik gitu. Karena memang selain pemilihan hasil karya terbaiknya, portofolio juga harus melihat atau harus menunjukkan perkembangan dan pencapaian peserta didik itu dari waktu ke waktu. Ini kita bisa ngelihat di ini kayak gini. Kita bisa ngelihat perkembangan kemampuan mereka di masing-masing tahapannya gitu. Kemudian ada namanya asesmen kinerja. Asesmen kinerja misalnya itu praktek sholat begitu ya, atau misalnya di dalam matematika bagaimana mereka mempraktekkan cara mengukur dan lain sebagainya, itu juga termasuk asesmen kinerja. Jadi asesmen kinerja itu adalah demonstrasi keterampilan langsung ya dalam situasi yang mensimulasikan atau mereplikasi konteks nyatanya. Misalnya bagaimana praktek sholat jenazah. Itu kalau yang Islamnya ya, seperti misalnya seperti itu. Kalau matematika bagaimana kita mengukur, kadang-kadang mengukur sudut, menggambar sudut, itu kan perlu praktik ya, kinerja begitu. Kemudian asesmen yang bentuknya reflektif ya. Jadi kita bisa pakai jurnal refleksi untuk melakukan asesmen ini. Jadi mereka akan mengisi jurnal refleksi atau catatan refleksi mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah produk digital. Jadi produk digital itu merupakan karya digital seperti video, blog, dan presentasi multimedia dan atau aplikasi lainnya yang menunjukkan literasi teknologi. Dan ini yang paling banyak digemari peserta didik saat ini Bapak Ibu ya, karena mereka lebih suka ngevlog, lebih suka buat video-video daripada mereka mungkin harus membuat laporan-laporan. Itu yang sering kami alami gitu. Jadi mereka lebih nyaman membuat vlog dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi dari kelima jenis asesmen autentik ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga karakteristik kompetensi yang memang ingin kita ukur gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk asesmen autentik sendiri, kita ya tadi melibatkan peserta didik kepada tugas-tugas autentik ya. Jadi peserta didik tidak hanya menguasai materi, tetapi bisa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka mengembangkan kreativitas mereka ya. Dan di dalam pembelajaran ini mereka akan melihat seperti apa relevansi langsung antara apa yang sedang mereka pelajari dengan konteks nyata yang ada di sekitar mereka. Ini yang perlu kita terapkan baik dari aktivitas pembelajaran mendalam maupun asesmen autentik. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tadi ya, poin kita adalah membuat rubrik. Jadi sebelum membuat rubrik mungkin kita akan pahami terlebih dahulu prinsip dalam menyusun rubrik penilaian. Karena memang rubrik penilaian ini adalah bagian penting dalam kita melakukan asesmen autentik. Karena memang rubrik yang kita rancang itu akan menjadi pedoman
ya, yang lebih objektif, transparan dan juga konsisten. Jadi kita menghindari subjektivitas begitu, karena sudah ada panduannya begitu, dan itu akan memudahkan kita di dalam melakukan penilaian, ya. Jadi karena memang rubrik ini akan menjadi panduan juga bagi guru di dalam melakukan penilaian, dan itu juga akan menjadi panduan siswa di dalam memahami seperti apa sih ekspektasi pembelajaran ini gitu. Jadi mereka akan tahu, oh karena nanti akan dinilainya seperti ini, mereka akan lebih maksimal di dalam melakukan asesmennya. Oke, kita lanjut ke komponen utama di rubrik. Jadi memang rubrik yang efektif itu terdiri dari 4 komponen utama, ya. Yang pertama itu adalah bagian dimensi. Dimensi ini merupakan aspek atau kriteria yang akan dinilai. Misalnya dimensi kreativitas, atau dimensi kolaborasi, atau mungkin dimensi bernalar kritis. Jadi dimensi ini akan mewakili kompetensi utama yang mungkin akan kita ukur. Kemudian setelah dimensi kita akan turunkan atau ada itu namanya indikator. Jadi indikator adalah perilaku atau hasil yang spesifik, ya, yang menunjukkan pencapaian dari dimensi tersebut. Jadi memang indikator itu akan membuat si dimensi di dalam menjadi yang tadinya abstrak, ya, menjadi observable dan measurable. Jadi bisa diukur, bisa diamati gitu, ya. Seperti apa kriterianya kita tampilkan di sana, ya, di deskriptor. Jadi selain indikator ada namanya deskriptor. Jadi itu uraian singkat, ya, tingkat pencapaian masing-masing tadi. Jadi skalanya ada yang 1 sampai 4 gitu biasanya, ya. Jadi di dalam deskriptor ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas kinerja masing-masing levelnya. Tadi ada level pencapaiannya. Kemudian ada skala penilaian. Jadi level pencapaian biasanya bisa 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Jadi skala ini memberikan gradasi kualitas dari yang belum memenuhi standar hingga melampaui ekspektasi. Jadi dari yang mungkin kalau di dulu ada belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang bagus gitu. Jadi itu ada tingkatannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di rubrik ini juga ada 2 macam, ya, ada 2 jenis. Ada namanya rubrik analitik dan juga rubrik yang holistik. Masing-masing punya keunggulan, ya, dan masing-masing bisa kita tempatkan, tidak ada yang lebih utama. Artinya, baik rubrik analitik maupun rubrik holistik itu sama-sama pentingnya. Karena untuk itu kita bisa melihat seperti apa nih perbedaan rubrik analitik dan rubrik holistik. Kalau rubrik analitik itu menilai berbagai aspek secara terpisah, ya. Kita akan memberikan nilai terperinci masing-masing dimensinya. Jadi per dimensi dia apanya. Jadi rubrik analitik ini cocok untuk memberikan umpan balik karena memang kita ingin menganalisis seperti apa nih kemampuan mereka tiap dimensi. Jadi dengan adanya rubrik ini kita bisa mengidentifikasi kekuatan serta bagian-bagian dari siswa yang perlu kita kembangkan, ya, dengan presisi yang tinggi tentunya. Jadi kita bisa memudahkan umpan balik detail per aspeknya. Kita juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara spesifik, ya, membantu tapi di dalam rubrik analitik ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, ya. Dan juga ini cocok untuk tugas-tugas yang kompleks seperti itu. Jadi memang ada sisi keunggulannya yaitu detail per aspek, tapi ya tadi untuk membuat detail tentu butuh waktu, itu kekurangannya waktunya lebih lama. Sementara rubrik holistik itu memberikan menilai keseluruhan kinerja secara umum gitu, ya. Jadi dengan skor satuan tunggal. Itu akan efektif dan efisien tentunya untuk penilaian
formatif yang cepat, atau ketika kita butuh performa untuk seluruh keseluruhan yang dari setiap aspek-aspek tadi. Jadi keunggulan di rubrik holistik ini penilaiannya lebih cepat ya, karena secara global gitu ya. Fokusnya itu kepada keseluruhan tahapan ya, keseluruhan, dan umpan balik yang kita berikan itu lebih umum ya, tidak spesifik seperti di rubrik analitik gitu ya. Ini cocok dilakukan untuk penilaian sumatif, karena untuk keseluruhannya ini siswa seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa pilih jenis rubrik sesuai dengan tujuan asesmennya kita dan kebutuhan umpan balik. Apakah Bapak Ibu perlu membuat rubrik secara analitik atau rubrik yang holistik? Baik Bapak Ibu, ini kita berikan satu contoh, yaitu rubrik analitik ya, yang ingin menilai keterampilan berpikir kritis. Jadi kalau rubrik analitik kita buat per masing-masing dimensi ya. Jadi ini tadi kita lihat dimensinya ada bagaimana mengidentifikasi masalah, karena kan apanya bernalar kritis ya. Kemudian analisis informasinya seperti apa, dan bagaimana dia dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk levelnya ya, di levelnya itu kan ada deskripsinya masing-masing. Level 1 untuk pemula, level 2 untuk berkembang, dan level 3 untuk mahir misalnya, dan level 4-nya mau ekspor atau cukup 3 juga nggak apa-apa. Jadi masing-masing skala atau level itu ada deskripsinya gitu ya. Di pemula bagaimana mengidentifikasi masalah, mungkin dia masih kesulitan dalam mengidentifikasi masalah intinya. Tapi kalau di level berkembang sudah bisa mengenali masalah dengan berbantuan. Nah, misalnya dengan menuliskan gambarannya dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau di level mahir, dia sudah bisa merumuskan masalah dengan jelas dan tepat. Jadi itu tadi, skala 1 sampai 4 dengan deskripsi jelas untuk tiap level itu akan memudahkan kita guru di dalam memberikan umpan balik ya. Karena ini di dimensi di identifikasi masalah kita tahu ini anak di level mana. Di analisis informasi di level mana juga dia gitu. Kita tahu, bisa melihatnya ya, dan kita bisa memberikan umpan balik yang tepat sesuai dengan apa yang mereka memang butuhkan. Ini contoh rubrik untuk kolaborasi ya, keterampilan kolaborasi abad 21 yang esensial. Jadi contohnya ini adalah partisipasi, indikatornya adalah aktif berbagi ide, pendapat, dan juga solusi untuk berdiskusi. Levelnya 1 sampai 4 itu ya. Kalau yang level 4 itu selalu proaktif, berbagi ide yang berkualitas. Kalau level 3 sering berkontribusi dengan ide-ide yang relevan. Kalau level 2 kadang-kadang berkontribusi jika diminta. Kalau level 1 berarti yang sama sekali tidak berpartisipasi atau jarang berpartisipasi dalam diskusi. Begitu juga untuk komunikasi dan penyelesaian konfliknya seperti apa. Jadi skala penilaian dengan deskriptor ini akan mudah dipahami juga oleh siswa. Jadi nanti mereka juga bisa melakukan self assessment ya, dan memberikan penilaian teman sebayanya juga gitu. Karena orang itu sudah tahu, ini loh kalau skalanya sekian, skalanya sekian. Saat kita menilai, kita udah tahu ya. Mereka juga akan melihat, saya ini berarti masih posisi ini di partisipasi, saya malas ini. Jarang berpartisipasi nih, maksudnya level 1, atau misalnya mereka bisa menilai temannya juga masih di level yang mana begitu ya, waktu saat kita minta melakukan penilaian antar teman. Ini kalau untuk rubrik kreativitas contohnya ya, kalau kreativitas itu kan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal. Jadi rubriknya ya kita rancang untuk menilai dan mendorong siswa berpikir inovatif tanpa membatasi ekspektasi mereka. Ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi orisinalitas, ada dimensi eksplorasi ide, dan dimensi penyajian produknya. Ini yang saya berikan contoh adalah di level di dimensi orisinal ya, dimana level 1 itu idenya masih sangat umum dan konvensional, misalnya masih meniru contoh yang sudah ada. Kalau level 2 idenya sudah cukup biasa memang, dengan sedikit variasi ya yang sudah ada, berarti sudah mulai modifikasi lah begitu. Kalau ide yang ketiga, level yang ketiga, idenya itu sudah menunjukkan keunikan dengan perspektif baru.
Kalau yang udah level 4, udah yang level mahir atau expert gitu ya, itu idenya sudah sangat inovatif, unik, dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, silakan Bapak Ibu teruskan di dimensi eksplorasi ide, yaitu kemampuan di dalam mengembangkan berbagai alternatif dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya menentukan solusi final. Nanti level 1-nya seperti apa, level 2-nya seperti apa, 3, 4-nya. Silahkan Bapak Ibu nanti teruskan. Dan dimensi penyajian produk. Oke, baik. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita perlu ya menyamakan atau menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan juga asesmennya. Kalau lebih anunya kita bisa menyelaraskan itu supaya efektivitas pembelajaran dan adanya validasi penilaian begitu. Jadi hubungan dari tujuan pembelajaran, aktivitas, dan juga asesmen yang kita lakukan itu memang sangat penting. Tujuannya kenapa? Itu supaya peserta didik atau siswa kita bisa menganalisis isu-isu yang ada dengan cara berpikir kritisnya itu nyambung gitu ya. Jadi selain di tujuan pembelajarannya sudah kita tentukan, misalnya kita akan menggunakan apa untuk ini gitu ya, siswa tadi mampu menganalisis isu lingkungan, maka aktivitasnya tentu adalah diskusi tentang kasus pencemaran lingkungan. Kemudian produknya misalnya dengan penilaian analitik berpikir kritis untuk membuat laporan analisis siswa. Bagaimana mereka menganalisis isu-isu lingkungan tadi gitu. Jadi ada keselarasan antara tujuan, aktivitas maupun asesmen yang kita rancang seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya manfaat kita menyelaraskan atau manfaat dari constructive engagement ini? Yang pertama, kita bisa memastikan apa yang kita ajarkan, yang dipelajari oleh peserta didik, dan yang dinilai itu punya saling keterkaitan atau koheren ya. Jadi kita akan menghilangkan kebingungan dan bisa meningkatkan fokus pembelajaran. Yang kedua, kita bisa meningkatkan validitas penilaian kita karena kita mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliable gitu ya. Karena dengan kriteria penilaian yang jelas dan konsisten tentunya. Yang ketiga, tadi manfaatnya adalah membantu siswa memahami apa yang diharapkan dan bagaimana mereka akan menilai sehingga ya dapat mengarahkan usaha belajar mereka untuk lebih efektif lagi. Oke, baik. Selain membuat rubrik ya, perlu di dalam kita mengembangkan instrumen observasi dan refleksi. Karena memang selain rubrik itu kita juga perlu adanya instrumen observasi dan refleksi. Itu merupakan salah satu perangkat ya atau alat kita di dalam membuat asesmen autentik. Nah, jadi kita perlu membuat yang namanya, kalau tadi untuk apa sudah kita buat rubrik, sekarang kita akan pelajari gimana nih instrumen observasi dan juga jurnal refleksi. Jadi lembar observasi itu kita gunakan untuk mencatat perilaku dan juga keterampilan secara sistematis dalam situasi pembelajaran yang autentik. Jadi observasi yang terstruktur tentu akan memberikan data yang objektif tentang bagaimana proses yang mungkin sulit kita tangkap melalui tes tertulis seperti itu. Contoh-contoh atau jenis-jenis lembar observasi itu ada daftar checklist. Ya, kita bisa men-checklist perilaku yang mungkin bisa kita amati ya, ada atau tidaknya. Kemudian mungkin dengan skala rating ya, skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 5, bagaimana tingkat kemunculan perilaku mereka. Kemudian kita juga bisa gunakan catatan anekdot ya. Kita tulis aja secara naratif gitu setiap peristiwa secara spesifik, kemudian bisa kita dengan time sampling. Jadi kita bisa observasi interval dari waktu ke waktu. Jadi untuk bisa membuat dokumen dan evaluasi kinerja secara real time, kita bisa memberikan bukti konkret untuk penilaian sikap dan keterampilan sosial mereka. Jadi ada beberapa tips ya untuk observasi yang efektif. Kita harus bisa fokus nih pada perilaku apa yang mau kita amati. Kita bisa gunakan deskripsi yang jelas supaya bisa tertangkap nih setiap aktivitas dan kita bisa memudahkan. Makanya
perlu gunakan deskripsi yang objektif. Kemudian catat konteks kejadiannya dan observasilah secara berkelanjutan. Hindari bias subjektif gitu, dan gunakan dokumen yang sistematis. Jadi kalau misalnya kita untuk catatan anekdot mungkin akan terserah, silahkan Bapak Ibu pilih apakah memudahkan itu daftar checklist atau skala rating, atau mungkin catatan anekdot yang lebih memungkinkan memudahkan Bapak Ibu. Itu jadi ada macam-macamnya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Dan kemudian yang terakhir itu kita kupas di malam hari ini adalah lembar refleksi. Jadi refleksi ini sangat penting untuk bagaimana kita membawa peserta didik untuk bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari dan memperbaiki prosesnya tentunya. Jadi di sini kita bantu dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi jawabannya itu akan dicatat itu sebagai hasil refleksi mereka. Jadi kita bantu mereka melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan. Contoh nih, apa yang saya pelajari, apa tantangan yang saya hadapi di dalam pembelajaran saat ini, kemudian bagaimana saya menghadapi tantangan itu ya, kemudian bagaimana saya lebih baik ke depannya itu seperti apa gitu, atau rencana yang ke depan itu seperti apa. Inilah yang akan 4 pertanyaan yang bisa membantu peserta didik di dalam mengisi lembar refleksi mereka. Jadi sebenarnya sangat mudah dan itu bentuknya lebih lebih fleksibel seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Karena memang di dalam refleksi ini akan membantu peserta didik bagaimana mereka melihat hasil belajar yang sudah mereka lakukan. Dengan kesadaran penuh mereka akan mendorong diri mereka untuk lebih baik lagi ke depannya. Mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan, mereka tahu apa yang menjadi kendala mereka, dan tahu mereka bagaimana memecahkan permasalahan atau kendala yang sudah mereka hadapi itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang di dalam membuat rubrik penilaian ini ya, rubrik itu sebagai panduan ya dalam kita melakukan asesmen autentik ini ya. Kemudian lembar observasi itu akan mendukung ya di dalam hasil penilaian tadi, karena dengan observasi kan kita mengumpulkan data tentang sikap, keterampilan sosial gitu ya, yang bisa yang mungkin tidak dapat diukur melalui produk akhir semata. Kemudian di bagian refleksinya atau lembar refleksi itu akan memperkuat ya, di sana dia akan memperkuat pembelajaran metakognitif dan juga mendorong siswa mengambil kepemilikan atas pengembangan diri mereka. Jadi baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kita pelajari mengenai asesmen autentik ya, bagaimana prinsip-prinsip yang seharusnya kita lakukan di dalam asesmen autentik. Kita tadi sudah mendesain rubrik yang jelas dan terukur. Kemudian kita juga sudah membuat asesmen autentik itu untuk menghubungkan dari dunia nyata dengan membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian kita guru dan siswa itu harus sama-sama aktif di dalam proses penilaian dan pembelajaran. Kemudian asesmen yang mendukung pengembangan kompetensi abad 21 ada 4, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Mari Bapak Ibu kita wujudkan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Itu saja materi kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.